Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada sebutan bagi seseorang, yaitu paibo hati. Kalau paibo hati itu kan orang yang paraso. Umpamanya, kalau seandainya selama ini dia suka melihat teman-temannya yang sakit, menjenguk, datang ke rumah teman-temannya di saat teman-temannya itu dapat musibah. Tapi pas de inyo nan dapet musibah, tiba di keluarga inyo nan sakit, yang datang tuh sakit. Maka bisa jadi timbul kemudian baibu hati. Kok orang sakit dapat musibah, nyo capek tiba. Tapi kok tiba dinyo sakit orang yang tiba. Ibu hati. Kalau kemudian dimunculkan sifat ibu hati, itu kan boleh jadi karena ada berburuk sangka. Seolah-olah orang itu tidak peduli kepada dia. Padahal selama ini dia peduli kepada teman-temannya. Tapi di saat dia butuh kepedulian teman-temannya, teman-temannya itu tidak menunjukkan kepedulian itu. Akhirnya buruk sangka itu muncul. Dan dengan sebab buruk sangka itu timbullah sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya dan menutup kebaikan demi kebaikan. Kok modeliko besok kok adonan sakit ambo yang ndak ketibu-tibu. Kita ibu hati awak. Inilah yang disebut dengan buruk sangka, yang membuat kemudian muncul ibu hati. Padahal belum tentu teman-teman yang tidak datang itu menunjukkan ketidakpedulian kepada kita. Boleh jadi pada saat orang-orang datang ke rumah kita, pada saat yang bersamaan itu banyak pula teman-teman kita yang berhalangan. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai atau ada keperluan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi dengan sebab buruk sangka tuh, lah taibo saja, Wak. Taibo. Kalau umpamanya seorang anak kepada orang tua, kok umpamonyo kandak nandak dapet minta dari anak kagak. Ya boleh jadi kemudian dengan sebab ibu hati, biasanya rajin menelpon gae. Kini agak jarang menelpon gae. Batu taibo hati. Seolah-olah gae itu ndak memikir nasib inyo. Seolah-olah gae itu ndak peduli kayaknya. Makanya biasa rajin menelpon, kini ndak ada menelpon. Bako ndak menelpon-nelponnya kini. Mungkin taibo hati. Sebab apa nan nyeutarakan ke gae, apa nan nyekuluhkan ke gae, seolah-olah gae itu tidak merespon. Indak membantu gitu persoalan yang dialaminya. Ya. Maka muncul ibu hati. Bahkan ya buruk sangka itu boleh jadi seolah-olah gae ko sayang kanan lain, tapi indak sayang kayaknya.
akibatnya kan menutup kebaikan. Tidak lagi menelpon orang tua. Dengan sebab apa? Ibu hati. Nah, tentu masih banyak contoh-contoh tentang ibu hati ini yang dipicu oleh buruk sangka. Akhirnya apa? Tertutuplah kebaikan demi kebaikan dengan sifat ibu hati ini. Maka yang perlu ditumbuh kembangkan dalam diri kita itu adalah positive thinking, berbaik sangka, sehingga tidak muncul lagi yang namanya ibu hati. Sebab kalau ibu hati, kebaikan tertutup dan tentu menzalimi diri kita dengan prasangka buruk tadi, seolah-olah orang itu jahat atau tidak peduli kepada kita. Itu kan jadi beban dalam diri kita. Mudah-mudahan ya kita mampu menata diri untuk tidak masuk dalam kategori orang-orang yang kemudian disebut ibu hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.